Halo teman-teman, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal ya buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Oke teman-teman, sudah lumayan lama ya saya tidak ada bikin video baru dan Alhamdulillah kali ini saya bikin video barunya teman-teman. Dan untuk isi videonya masih seperti biasa ya, yaitu mengenai senter. Dan untuk senternya ini dia sudah saya siapkan. Dan untuk jenis senter ini adalah senter kepala teman-teman. Senter kepala yang menggunakan LED COB. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ada sedikit cerita ya. Barangkali bisa memberikan suatu informasi kepada teman-teman. Jadi ini kemarin saya beli di Lazada ya. Nah, setelah barang sampai, saya cek ternyata mengalami masalah ya teman-teman, yaitu ketika saya nyalakan, dia hanya dalam hitungan detik saja sudah mati. Lalu saya pelajari lebih lanjut dan saya cek ternyata baterainya rusak teman-teman. Jadi seperti itu. Nah untuk itu saya sarankan kepada teman-teman, kalau misalnya berbelanja secara online, baik itu membeli senter atau apalah ya, sebaiknya hubungi dulu tokonya teman-teman. Kita chat dulu tokonya, pastikan barang yang kita pesan itu benar-benar dicek ya. Nah, kemarin saya waktu beli ini, saya tidak ada cek dengan tokonya ya, karena kita maksudnya saling percaya seperti itu. Ternyata tokonya sendiri yang apa ya, kalau kata kasarnya tidak jujur lah seperti itu. Jadi saya mengalami apes, baterainya rusak dan ya beruntung kalau orang yang membelinya itu paham tentang elektro ya teman-teman, yang mengerti tentang uh, cara kerja elektrik seperti itu. Dan setelah saya pelajari dan selidiki ternyata masalahnya ada pada baterai, dan baterainya saya ganti dengan baterai HP teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja kita buka ya apa saja yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya. Nah, jadi dalam paket pembeliannya seperti ini ya teman-teman. Eh, kita dapat senter, lalu kabel casan, dan untuk kabel casannya ini masih menggunakan micro USB ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lihat untuk di kemasannya ini ya. Nampaknya senter ini tidak punya merek kayaknya ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu merek senter ini, silakan tulis komentarnya di kolom komentar ya. Di sini nampaknya saya sih tidak begitu paham bahasa Inggris ya, cuman di sini tidak ada menjelaskan tentang spesifikasi barangnya ya. Cuman yang saya anggap poin di sini yaitu bagian ini teman-teman, produk model ini. Ini mungkin tipenya ya, yaitu TM G14. Lalu jenis baterai yang digunakan yaitu lithium seperti itu. Nah, di sini hanya gambar-gambar produknya sama. Jadi seperti itu ya teman-teman, di kemasan ini tidak ada menjelaskan tentang spesifikasi daripada produknya ini sendiri. Oke, kita langsung saja bahas sedikit ya tentang senternya. Jadi senternya seperti ini ya teman-teman.
bentuknya. Bahannya lumayan bagus ya, tapi ini nampaknya bukan dari bahan ABS ya teman-teman. Ini kalau menurut saya pribadi sih, ini plastik biasa, ini plastik atum seperti itu ya. Karena memang di kemasannya ini juga tidak ada menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan senter ini. Jadi desainnya seperti ini ya teman-teman. Lumayan kokoh. Ya, tadi saya lupa ya. Tali strapnya teman-teman. Mana tadi ya? Oh, ternyata masih di dalam dusnya teman-teman. Sorry. Nah, ini dia tali strapnya. Kualitas tali strapnya atau tali gantungan kepalanya ini cukup bagus ya teman-teman. Dia tebal, fleksibel tentunya, dan tingkat kelenturannya ini lumayan kuat ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, untuk cahayanya sendiri ada 3 ya. Ada 3 mode seperti itu. Yang pertama high, kemudian medium, lalu yang ketiganya strobo teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja kita tes ya. Untuk mode pertama, nah seperti itu. Ini mode high-nya ya. Lalu pencet kedua, ini mode mediumnya. Dan yang ketiga strobo teman-teman. Oh ya, tadi belum saya jelaskan ya mengenai ini uh, beberapa hal yang terdapat pada senter ini. Jadi di atas ini terdapat tombol on off-nya, dan di sini ada lampu indikator. Ini ada 4 buah teman-teman. Ini menandakan kapasitas baterai yang terisi ya. Ini kalau 4 ini kan biasanya ini 25, 50, 75 dan 100. Seperti itu. Ini juga berfungsi untuk kita mendeteksi cas sudah penuh atau berapa persen yang sudah masuk. Seperti itu teman-teman. Jadi ini multifungsi, bisa untuk kita ngecek saat pengecasan dan juga bisa untuk mengecek saat pemakaian seperti itu. Lalu di bawahnya ada port atau lubang untuk pengecasan. Ini agak lengket. Congkel aja ya teman-teman biar agak mudah bukanya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk port pengisiannya atau lubang casannya seperti itu. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa senter ini ketika sampai di tangan saya mengalami masalah dan baterai bawaannya seperti ini teman-teman. Nah, ini baterai bawaannya sudah hampir mau meledak ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah, inilah baterai bawaannya teman-teman. Jadi saya sudah tidak berani lagi memakai baterainya, dan baterai ini sendiri sudah bisa saya pastikan bahwa kondisinya rusak teman-teman, karena sudah tidak bisa dicas lagi. Ya, satu hal yang ingin saya informasikan kepada teman-teman. Jadi saat penggantian baterai kemarin, sebetulnya terlintas di pemikiran saya maunya untuk mengganti baterainya menggunakan baterai 18650. Ternyata tidak bisa teman-teman.
Jadi ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama mengenai bodinya ini tidak begitu tebal dan juga bentuknya melengkung teman-teman. Jadi sebentar ya saya contohkan. Nah ini dia baterai 18650-nya. Nah jadi ketika kita pasang di sini dia tidak muat teman-teman ya. Oh ya, kebetulan ini belum saya pasang baut ya. Kita buka aja deh ya, biar lebih jelas. Nah, jadi komponennya seperti ini teman-teman. Nah, ini kemarin baterai yang saya ganti, saya menggunakan baterai HP ya. Dengan ukuran volt yang sama, ada perbedaan sedikit di mAh-nya teman-teman. Kalau untuk di bawaannya ini, dia untuk ukuran voltnya 3,7 volt. Nah, 3,7 volt, kemudian mAh-nya 600 mAh, seperti itu ya teman-teman. Jadi dikarenakan baterai ini rusak, saya ganti seperti ini. Oke, kita langsung saja tes ya untuk baterai 18650-nya, biar kita bisa melihat. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Misalnya ya, kita masukkan, ternyata nggak bisa ya. Kalau seandainya bisa, ini akan lebih mantap lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya bahasannya sedikit ya tentang senter ini. Senter kepala yang menggunakan LED COB dengan mode cahaya ada 3. Untuk lebih jelas dan lebih enaknya kita tes di luar ruangan saja ya teman-teman. Oke, untuk itu kita langsung saja ke luar ruangan untuk melakukan tes pada senter ini. Oke teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di luar ruangan ya untuk melakukan tes pada senternya. Dan ini dia senternya teman-teman. Dan ini sengaja tidak saya pasang tali strapnya ya, agar mempermudah saya untuk memegangnya. Dan ini lokasi masih di lokasi biasa ya teman-teman. Nah, pohon pisang itu jaraknya kurang lebih 8 sampai 10 meter lah seperti itu. Oke, kita bentar ya. Kecilkan dulu lampu breaknya ini untuk pembantu pencahayaan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita tes cahayanya. Untuk mode yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mode high-nya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi karena dia memang menggunakan LED COB, cahayanya itu menyebar luas ya teman-teman. Ini untuk yang mode high-nya ya. Lalu kita pindah ke mode mediumnya. Ntar saya matikan dulu lampu saya bantunya ya teman-teman. Nah ini untuk yang mode low-nya, maksudnya mediumnya teman-teman. Ini untuk strobonya seperti itu. Ini high, lumayan ya teman-teman. Dan kalau menurut saya sih senter ini cocok untuk mendampingi kita dalam, ya siapa tahu ada pekerjaan yang dilakukan di malam hari, atau ini bisa juga untuk kegiatan camping misalnya,
atau memancing juga bisa pakai ini teman-teman. Cuman dikarenakan ini baterai sudah diganti ya, karena kalau baterai bawaannya itu kalau menurut keterangan di kemasannya itu dia menggunakan baterai lithium. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah pada paham ya tentang apa kualitas daripada baterai lithium. Kalau ini, kalau misalnya ditanya, ini rekomendasi tidak untuk uh, kita pakai ya. Dia tergantung ya teman-teman, tergantung pemakaiannya untuk apa dan penggunaannya seberapa lama seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dulu yang dapat saya informasikan kepada teman-teman, dan mohon maaf apabila di dalam video ini ada kata-kata atau hal-hal yang kurang pas. Saya mohon maaf ya teman-teman. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.